Hai guys, ketemu lagi dengan aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Smile 2 yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan kisah seorang mega bintang yang mendapatkan kutukan smile yang sangat mengerikan. Penasaran dengan kengeriannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Untuk kalian yang belum nonton Smile yang pertama, saya akan ringkas sedikit dari alur film pertamanya ya. Jadi Smile pertama mengisahkan tentang suatu kutukan dari entitas jahat yang belum diketahui dari mana asalnya dan siapakah korban pertamanya. Namun yang pasti kutukan Smile ini terus menular dari satu orang ke orang lain dengan cara bunuh diri, di mana orang yang terkena kutukan akan bunuh diri dengan cara yang brutal dan tragis di depan orang lain, dan kutukan itu pun berpindah ke orang yang menyaksikannya. Orang yang sudah mendapatkan kutukan tersebut biasanya mati bunuh diri dalam rentang waktu 4 hari sampai 1 minggu. Namun pernah ada satu orang yang berhasil selamat dari kutukan karena dia membunuh orang lain dengan saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut. Dan kutukan itu akhirnya pindah ke saksi mata pembunuhan. Di akhir film pertama, sang pemeran utama yaitu Rose tewas bunuh diri di depan seorang detektif sekaligus mantan pacarnya yaitu Joel. Cukup jelaskan ringkasan film pertamanya? Oke, kita lanjut ke Smile yang kedua. Berlatar 6 hari setelah ending film pertama. Terlihat Joel yang psikologisnya semakin terganggu karena selama 6 hari dia selalu diteror oleh sosok-sosok yang tersenyum mengerikan. Namun Joel tidak mau pasrah begitu saja. Joel nekat membunuh seorang kriminal di rumah persembunyiannya yang disaksikan langsung oleh kakaknya yang juga seorang kriminal. Harapannya agar kutukan Smile berpindah ke orang yang jahat sehingga Joel tidak merasa bersalah. Namun tepat ketika Joel sedang menikam penjahat itu, baku tembak pun terjadi dan tanpa sengaja Joel menembak kakaknya hingga tewas. Rencana Joel untuk memindahkan kutukan pun gagal. Namun ternyata di rumah itu ada pria lain bernama Louis yang menyaksikan pembunuhan tadi. Louis di sana untuk membeli narkoboy ke kakak beradik kriminal itu dan Joel pun hanya bisa meminta maaf karena kutukan Smile akan berpindah ke Louis. Komplotan kakak beradik yang melihat kejadian itu langsung menembaki Joel yang mencoba melarikan diri. Namun kejadian yang tak diduga-duga pun terjadi. Joel yang terus berlari ke jalanan tertabrak mobil dan tewas seketika. Scene pun beralih ke seorang penyanyi dan bintang pop sukses yaitu Sky Riley. Tahun lalu ia pernah memenangkan Grammy Awards hingga sering tur keliling dunia. Kali ini Sky bersiap untuk mengadakan turnya kembali di New York setelah berhasil melewati masa-masa tersulitnya. Di mana sebelumnya Sky yang merasa stres dengan tuntutan pekerjaannya, pernah kecanduan narkoboy serta hammer. Mengalami kecelakaan mobil hingga menewaskan pacarnya bernama Paul Hudson yang seorang aktor. Ia sampai merasakan trauma saat dirawat selama 1 tahun di rumah sakit. Di acara talk show, Sky mengungkapkan bahwa dia menyesali perbuatannya. Ia juga meminta maaf ke semua fansnya dan seluruh tim yang sudah merasa kecewa. Selesainya acara talk show, fans-fans Sky sudah menunggunya di luar gedung untuk minta tanda tangan dan foto. Setelah itu, Sky lanjut ke tempat latihan bersama ibu sekaligus manajernya yaitu Elizabeth dan asisten cucoknya yaitu Joshua. Kemunculan kembali Sky sampai trending di berbagai sosmed dan banyak orang yang tidak sabar menonton turnya. Namun saat latihan, Sky sempat merasa sakit di punggung bawahnya akibat luka kecelakaan yang dialaminya. Mau nggak mau, Sky pun akan menenggak obat anti nyeri Vicodin yang mengandung narkotik yang masih disimpannya. Namun karena ibunya datang, Sky yang kaget pun menjatuhkan obat tersebut. Karena semakin terasa nyeri, Sky yang baru diantar pulang ke penthouse mewahnya, langsung chat ke teman SMA-nya untuk meminta Vicodin yang tak lain tak bukan adalah Louis. Diam-diam Sky pun menyelinap keluar untuk pergi ke rumah Louis. Terlihat Louis yang bersikap sangat aneh dan menggila. Bahkan ia sempat menodongkan pedang ke Sky sambil menghisap serbuk narkoboy.
Tentu, ia telah mengalami minggu terburuk dalam hidupnya karena jelas Louis mengalami teror kutukan Smile. Ketika Louis pergi ke ruangan untuk mencari Vicodin, Sky merasa aneh karena dari tadi Louis nggak keluar-keluar. Perlahan-lahan Sky pun mendekat ke ruangan tersebut dan tiba-tiba Louis berlari sangat ketakutan karena melihat sesuatu yang mengerikan dan itu hanya bisa dilihat Louis. Tak lama kemudian Louis mulai sesak nafas lalu dia pun tersenyum sangat lebar. Tibalah momen bundir Louis sebagai orang yang terkena kutukan dan apesnya Skyla yang melihat kejadian itu. Sambil tersenyum Louis mengambil plat barber 15 kilo lalu menghantamkannya bolak-balik ke wajahnya sampai hancur. Karena Louis mati dan di sana banyak narkoboy berceceran, jelas Sky tidak menelpon polisi dan langsung pulang ke penthouse-nya. Daripada terlibat masalah dan jadi tersangka, ya kan? Setelah mandi dan menenangkan diri, Sky pun mencoba tidur tapi baru aja merem, tiba-tiba terdengar suara kelopekan wajahnya Louis. Sky melihat sosok Louis di kegelapan, namun ketika lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Semalaman Sky tidak bisa tidur dan terus teringat kematian Louis. Keesokan harinya pada sesi pemotretan, Elizabeth yang melihat putrinya kelelahan menyarankan Sky untuk menghubungi sahabatnya sejak SMA yaitu Gemma. Namun sejak setahun lalu mereka bertengkar dan berharap kini Gemma mau memaafkan Sky. Setelah perbincangan itu, datanglah pria bernama Darius yang perusahaan rekamannya merupakan Invest atau yang mendanai tur-tur Sky selama ini. Darius menawarkan Sky untuk menjadi MC di acara amal yang hasilnya nanti akan diberikan ke anak-anak kurang mampu dan Sky menerima tawaran tersebut. Setelah sesi pemotretan selesai, Sky yang masih gelisah tiba-tiba dicat oleh nomor tak dikenal yang bertanya apakah Sky berada di kediaman Louis semalam. Tak lama kemudian kembali terdengar suara kelopekan wajah, lalu betapa terkejutnya Sky melihat sosok Louis berdiri tepat di belakangnya. Setelah latihan di panggung untuk persiapan konser, Sky pun mendatangi acara jumpa fans. Salah satu fans bernama Alfredo minta tanda tangan di kaos kuningnya dengan tulisan untuk Alfredo Love Sky. Namun ketika foto bersama, si Alfredo yang fans fanatik dan bersikap aneh mengatakan jika dia tahu Sky sedang bersedih. Hal ini membuat Alfredo langsung diseret oleh security. Bukan hanya itu, berikutnya juga ada bocil yang tersenyum mengerikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepulangnya ke penthouse, Sky masih khawatir dengan chat tak dikenal itu. Ia menganggap dari kepolisian dan mungkin sudah mengetahui jika dirinya ada di TKP rumah Louis. Karena butuh teman curhat, Sky menghubungi Gemma untuk meminta maaf dan ingin bertemu. Mendengar hal itu, Gemma langsung memaafkan Sky dan langsung menuju penthouse Sky. Sambil menunggu, Sky main piano dan nyanyi-nyanyi. Tapi tiba-tiba botol minum Sky terjatuh dengan sendirinya. Saat membersihkan pecahan kaca, anehnya Sky menemukan kaos kuning Alfredo di sana. Tak hanya itu, bahkan seluruh pakaian Alfredo sampai kancut-kancutnya tergeletak di sana. Di ujung lorong, Sky pun melihat sosok Alfredo yang telanjang bulat. Dan selanjutnya, Sky yang ketakutan langsung mengambil hiasan rumah untuk senjatanya. Namun ternyata kejadian tadi hanyalah halusinasinya saja, karena botol minum masih utuh dan tidak ada pakaian Alfredo tergeletak. Jelas teror kutukan Smile mulai bermunculan, namun Sky masih belum menyadarinya. Sky langsung curhat tentang Louis yang terlihat sangat ketakutan, dan akhirnya bundir dengan cara yang mengerikan di depan matanya. Sejak kejadian itu, Sky sering melihat sosok Louis yang terus menghantuinya. Lalu Gemma pun berusaha menenangkan Sky dan melarangnya untuk lapor ke polisi agar tidak terlibat masalah. Malam itu Gemma menginap untuk menemani Sky, akan tetapi malam harinya saat tidur Sky bermimpi buruk. Ia bermimpi saat kecelakaan tragis yang menimpanya bersama Paul hingga Paul tewas. Hal itu membuat Sky terbangun dan melihat Gemma itu hanya tersenyum. Dan tiba-tiba, ternyata semua itu bagian dari teror Smile. Pagi hari pun tiba. Sky yang kesiangan langsung pamit kepada Gemma dan pergi ke acara gladi resik untuk persiapan turnya. Setelah latihan vokal dan pemanasan, gladi resik pun dimulai lengkap dengan tim penari latarnya. Namun ketika Sky diangkat-angkat, tiba-tiba dia melihat sosok almarhum Paul tersenyum dan Sky pun terjatuh sampai tulang keringnya patah. Namun lagi-lagi itu hanyalah halusinasi Sky saja. Lalu ketika Sky akan kembali ke ruangan gantinya,
Ia pun melihat Joshua yang baru saja keluar dan menyeringai ke arahnya. Betapa terkejutnya Sky melihat ruangan itu sudah porak-poranda dan dia pun langsung menuduh Joshua yang melakukannya. Sebagai ibu, Elizabeth langsung menenangkan putrinya karena seharian itu Joshua selalu bersamanya dan mereka tidak pernah masuk ke ruang ganti Sky. Saking stresnya dengan kejadian aneh yang dialami, Sky mengatakan jika dia belum siap menjalani tur. Namun Elizabeth hanya meminta Sky untuk menenangkan diri karena turnya tidak mungkin dibatalkan. Dan para fans menanti-nanti penampilan Sky yang memukau. Dari sana, Sky pun lanjut ke acara amal dan ingin memberi sambutan. Namun Sky tanpa sadar menyeka lipstiknya hingga terlihat cemong. Ia langsung memberi sambutan dengan membaca dari teleprompter yang dialognya sudah disiapkan oleh timnya Darius. Namun karena teleprompter macet, Sky pun memberi sambutan dengan improvisasi sendiri. Anehnya, bukannya ngasih inspirasi dan nasihat untuk anak-anak muda agar bisa bangkit seperti dirinya, Sky pun justru membahas perilaku buruknya dahulu yang terkesan sangat mengerikan. Tentu hal ini membuat para penonton serta Darius pun bingung melihatnya. Sky terlihat sangat tertekan karena pekerjaan yang tidak ada habisnya hingga membuatnya muak dengan kehidupan. Tiba-tiba teleprompter pun kembali menyala dan menunjukkan dialog penutup. Sky pun langsung membacanya sekaligus mengundang tamu undangan berikutnya, yaitu mendiang Paul Hudson yang ia sebutkan tanpa sadar. Sontak semua orang pun terkejut dan Sky melihat Paul yang ada di antara mereka berjalan mendekatinya. Sky pun mulai berteriak histeris bahwa Paul sudah mati dan jangan tersenyum kepadanya. Lalu yang terjadi, semua tamu-tamu penting pun memaki-maki Darius, Elizabeth, dan Joshua karena Sky telah bersikap gila. Meski acara amal itu tidak diinput media, tapi ada beberapa tamu yang merekam dan menjadi viral. Setelah Sky pulang, ia kembali mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang memberitahu jika Sky dalam bahaya. Pesan itu mengatakan jika ia bisa membantu Sky, dan kejadian aneh yang menimpa dirinya selama ini adalah nyata. Tak hanya itu, orang misterius tersebut juga mengirimkan video dari Louis yang pernah diposting 4 hari lalu, di mana Louis terlihat sangat ketakutan karena diteror oleh sosok mengerikan yang tersenyum di rumahnya. Gak pakai lama, malam itu juga Sky minta ketemuan dan orang misterius itu Sherlock tempat pertemuannya yaitu di sebuah bar. Dengan penampilan serba tertutup, Sky pun masuk ke dalam sana dan akhirnya bertemu dengan orang tersebut, yaitu bapak-bapak bernama Morris yang bekerja sebagai perawat di UGD di suatu rumah sakit. Sky pun memfoto Morris dan mengirimkannya ke Gemma untuk jaga-jaga jika Morris adalah pria aneh yang berbahaya. Morris mengatakan jika dia berniat membantu Sky karena ternyata Morris adalah adik dari korban salah satu kutukan Smile, yaitu orang ke-8 sebelum Sky. Kakaknya selalu menceritakan ke Morris tentang teror yang dialaminya. Namun saat itu jelas Morris tidak percaya karena terlalu tidak masuk akal. Sampai akhirnya kakaknya pun tewas bundir dengan robek rahangnya sendiri pakai linggis. Yang sejak kematian kakaknya itulah, Morris pun sadar jika kutukan tersebut benar-benar nyata dan dia mengikuti rantai kutukan sampai ke Louis. Namun ketika Morris ingin memperingati Louis, dia menemui Louis yang sudah tewas dan melihat SMS terakhirnya dengan Sky. Itulah kenapa Morris tahu jika kutukan itu telah berpindah ke Sky. Setelah itu, Louis pun menjelaskan soal kutukan tersebut yang menurutnya berasal dari seonggok entitas jahat. Hanya orang-orang yang terkena kutukanlah yang bisa melihat entitas Smile itu. Memang orang yang terkena kutukan seperti terlihat bundir, namun Morris yakin mereka sebenarnya tidak bundir, melainkan dibunuh oleh entitas jahat dan selalu ada saksi mata yang melihat kematian tersebut. Dengan cara itulah entitas pindah ke inang yang baru dan sasarannya selalu orang yang memiliki trauma. Entitas itu selalu merusak atau memakan pikiran inangnya dengan memain-mainkan trauma yang pernah dia alami dan berujung pada tewasnya inang tersebut kurang dari 1 minggu. Dari pengamatannya selama ini, Morris yakin rantai kutukan itu bisa berhenti jika inangnya mati dengan cara di luar kendali entitas Smile. Atau dengan kata lain, Morris akan menghentikan jantung Sky dengan cara yang aman. Dan saat mati suri itulah, entitas jahat akan terbunuh karena dia sudah tidak memiliki inang lagi. Maka dari itu, Morris sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi menghancurkan entitas Smile itu. Saat ngobrol-ngobrol itu, Sky bolak-balik ditelepon orang-orang, mulai dari ibunya, Darius, Joshua, sampai agensinya. Tak lama kemudian, orang-orang di bar itu sadar jika ada sang super mega bintang Sky di sana. Mereka langsung mengerumuninya.
Sky pun segera berlari dan pulang ke penthouse-nya. Di sana ia terlihat shock, bingung, panik, dan ketakutan karena Sky masih tidak percaya dengan kegilaan yang barusan dia dengar dari Morris. Saat sedang stres tersebut, tiba-tiba muncul tim penarinya dengan senyuman dan gerakan seirama. Sky ingin kabur keluar penthouse karena makin lama sosok-sosok itu semakin mendekat. Saat Sky yang tidak sadarkan diri, ia kembali teringat momen kecelakaan setahun yang lalu saat itu. Sky dan Paul sedang bertengkar hebat sambil menghirup bubuk narkoboy. Sky yang emosi mengganggu Paul menyetir dan kecelakaan pun terjadi. Begitu tersadar dari pingsannya, Sky sudah berada di rumah sakit dan didampingi Elizabeth. Sky ditemukan tergeletak di penthouse-nya dengan bekas benturan di kepala hingga rambutnya robek. Namun bukannya khawatir, Elizabeth malah mengatakan bahwa memar di mata Sky bisa ditutupi make up sedangkan robekan rambutnya bisa dipasang wig. Elizabeth meminta putrinya untuk istirahat seharian di rumah sakit karena besok dia harus gladi resik yang terakhir sebelum konser perdana turnya dimulai. Cekcok pun terjadi di antara mereka. Sky merasa tidak bisa tampil di turnya dan menyalahkan ibunya yang hanya mementingkan uang tanpa pernah mengerti bagaimana kondisi mentalnya saat itu. Sedangkan Elizabeth merasa jika tur itu dibatalkan, maka media akan mengkritik Sky dan perusahaan rekaman akan menuntut mereka dan otomatis karir Sky akan hancur. Elizabeth yang terlihat stres langsung memecahkan cermin dan pecahannya dia tusuk leher juga matanya sendiri. Sky yang ketakutan langsung melepas jarum infusnya dan berusaha kabur dari sana. Namun betapa terkejutnya Sky melihat pecahan kaca itu ada di tangannya. Sky pun bingung harus berbuat apa karena itu artinya dialah yang membunuh ibunya dengan sangat keji. Dalam kepanikan, Sky yang tidak ingin ditangkap pun langsung menyelimuti mayat ibunya dan pergi dengan memakai jaket miliknya. Namun sayangnya Joshua memergoki Sky dan langsung meminta bantuan dokter karena terlihat bekas darah di baju Sky. Sky yang panik langsung merebut pistol security dan memberi tembakan peringatan agar tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Dia pun kabur lewat pintu darurat dan bertemu dengan Gemma di lantai bawah. Mereka berdua langsung kabur dari tempat itu menggunakan mobil milik Sky. Saat OTW kabur, Sky langsung chat Morris jika dia ingin membunuh entitas tersebut agar tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban. Morris langsung mengirim lokasi dirinya dan meminta Sky untuk mendatanginya. Saat menuju tempat itu, tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata itu adalah Gemma. Gemma mengatakan jika dirinya baru bisa menghubungi Sky setelah beberapa hari dan masih belum bisa memaafkan Sky. Jadi selama ini Gemma juga tidak pernah menginap di penthouse Sky karena sudah setahun lamanya mereka bertengkar. Sky langsung menoleh ke arah kursi pengemudi. Ternyata dari tadi Sky menyetir seorang diri dan dia langsung tancap gas menuju ke lokasi Morris. Sesampainya di sana, Sky langsung mengatakan jika teori Morris tidak berhasil atau nanti dia berubah menjadi sosok yang tersenyum, maka Morris harus langsung menembak mati sebelum Sky bundir agar entitas itu tidak berpindah ke orang lain. Setelah itu, Morris langsung membawa Sky ke toko pizza bekas dan di sana terdapat sebuah freezer yang cukup besar. Morris berniat menghentikan jantung Sky sementara dengan sebuah suntikan berisi obat. Namun hal ini akan membuat otak Sky tidak menerima oksigen dan akan mati selamanya selama 2 menit. Oleh sebab itu dibutuhkan freezer untuk menurunkan suhu tubuh Sky dengan drastis agar proses kerusakan otak bisa tertunda sekitar 9 menit. Setelah masuk ke ruangan freezer, Morris mengganjal pintu freezer yang rusak agar mereka tidak terkunci di dalam. Lalu Sky pun diminta berbaring di meja hingga suhu tubuhnya turun drastis. Setelah itu, nanti Morris akan menyuntikkan suatu obat ke leher Sky yang dapat menghentikan jantungnya. Tepat sebelum waktu 9 menit habis, Morris akan menyuntikkan obat adrenalin ke jantung Sky untuk menghidupkannya kembali. Sebelum proses itu semua dimulai, Sky berterima kasih karena Morris mau membantunya. Sky sangat ingin membunuh entitas terkutuk itu, agar tidak ada lagi orang yang tersiksa dengan teror yang sangat mengerikan. Morris mulai meletakkan termometer di mulut Sky dan menunggu suhunya turun. Saat menunggu, Morris pergi sebentar untuk mengambil sesuatu di luar freezer. Akan tetapi Morris tidak kunjung kembali. Hal itu tentu membuat Sky semakin panik karena sendirian di dalam ruangan yang begitu gelap dan dingin. Tak lama kemudian darah pun menetes ke baju Sky yang ternyata
Entitas jahat pun kembali muncul dengan sosok Sky setahun yang lalu saat kecelakaan. Sky terus berusaha menyadarkan dirinya dan langsung menggigit jari entitas itu hingga putus. Tak hanya itu, Sky juga langsung menancapkan suntik obat ke lehernya agar dia mati suri. Tapi yang terjadi, suntikan tadi hanyalah halusinasi Sky saja. Entitas itu berjalan mendekati Sky dan menutup freezer itu dan berkata semoga beruntung di dalam sana. Hal tak terduga kembali muncul, di mana tiba-tiba Sky sudah berada di atas panggung untuk memulai konser perdana turnya di New York. Ribuan penonton bersorak meneriakan nama Sky, termasuk Darius, Joshua, dan ibunya Elizabeth yang masih sehat walafiat. Bahkan mereka mendukung dengan semangat seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apa yang dialami Sky sebelumnya hanya halusinasi belaka. Sky yang masih ketakutan tiba-tiba melihat entitas jahat itu berbentuk dirinya sedang tersenyum berdiri di hadapannya. Entitas laknat itu pun merobek jahitan di perutnya dan muncullah sosok entitas sebenarnya yang begitu menyeramkan. Namun tentunya semua kejadian itu hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh Sky. Ketika rahang Sky dibuat lebar dan entitas itu masuk ke dalam tubuhnya, di saat yang sama penonton melihat idolanya itu tiba-tiba jatuh pingsan. Semua orang pun khawatir dengan kondisi Sky. Namun tak berselang lama Sky tersadar kembali yang langsung disambut gemuruh penonton. Namun terlihat kini Sky tersenyum lebar tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kalian sudah bisa menebak apa yang selanjutnya terjadi dong kawan-kawan? Sky pun bundir dengan cara memukulkan mic ke matanya berkali-kali. Semua penonton pun begitu histeris melihat kematian Sky. Dan film pun berakhir. Seru banget ya ini film? Nggak kebayang ternyata endingnya semua penonton Sky harus menerima kutukan mengerikan itu. Kalau kayak gini kutukan itu menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Hati-hati, siapa tahu kalian yang akan menerima kutukan itu selanjutnya. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!